Nah, dan Gunung Jati melebarkan kekuasaannya ini. Ini yang kita berada dan akan ada istananya juga. Ini keratonnya Sunan Gunung Jati tahun 1529. Kalau keraton awal 1430, ini 1529. Namanya Keraton Pakungwati. Pakungwati itu diambil dari nama salah satu istrinya Sunan Gunung Jati yang bernama Nyimas Pakungwati. Nah, jadi Nyimas Pakungwati itu putri dari Pangeran Walangsungsang, putri dari uaknya Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati menikah dengan kakak sepupunya sendiri. Nah, setelah Sunan Gunung Jati meninggal, generasi kelima dari Sunan Gunung Jati, Belanda masuk Cirebon, akhirnya ada adu domba dari Belanda, terpecah menjadi dua. Jadi keratonnya ada Keraton Kanoman. Kanoman pecah lagi, ada Keraton Cirebonan. Ya, jadi Kanoman dengan Cirebonan mah zaman Belanda. Kalau ini zaman Wali. Ya. Walangsungsang sudah Islam ya? Walangsungsang udah Islam, lahir udah Islam karena Walangsungsang itu ayahnya yang bernama Prabu Siliwangi itu menikah dengan Nyimas Subanglarang itu masuk Islam dulu. Iya. Jadi mau menikah dengan Nyimas Subanglarang, Nyimas Subanglarangnya minta mas kawinnya Lintang Kerti 100. Lintang Kerti 100 itu tasbih. Akhirnya Prabu Siliwangi masuk Islam, punya 3 anak. Walangsungsang, Rara Santang, dan Kian Santang. Itu Islam semua. Tapi tidak mau meneruskan Pajajaran, keluar dari Pajajaran. Walangsungsang, Rara Santang di sini, di Cirebon, Kian Santangnya di Garut, di sana. Nah, ini Siti Inggilnya. Jadi kalau di tanah Jawa, ciri-ciri keraton itu ada Siti Inggil. Dari dulu begini. Ya. Jadi Siti Inggil itu merupakan ciri-ciri keraton di tanah Jawa, tanah tinggi. Ini tempat duduk Sultan waktu menyaksikan acara Dalun Alun. Jadi kalau ada acara Dalun Alun, Sultan menyaksikan dari Siti Inggil ini. Ya. Jadi tempat duduknya dipisah-pisah, ada 5 pendopo. Ini Semar Tinandu, tempat duduknya penasehat Sultan dengan penghulu keraton. Ini Malang Semirang, tempat duduknya Sultan beserta keluarga, beserta putra mahkota dan permaisurinya. Di sana ada Pandawa 5, tempat duduknya para pengawal-pengawal Sultan. Di sini ada Mande Pengiring, tempat duduknya para pengiring-pengiring Sultan. Di sana ada Mande Karesmen. Mande Karesmen itu tempat membunyikan gamelannya. Jadi kalau Sultan sedang duduk di sini beserta keluarga, di sana dihibur oleh suara gamelan. Gamelan yang dibunyikan namanya gamelan sekaten dari Demak. Sampai sekarang gamelannya dibunyikan, tapi waktunya berbeda. Kalau dulu Sultan duduk di sini itu setiap hari Sabtu, Sabtonan, menyaksikan acara latihan perang di alun-alun, latihan prajurit. Nah sekarang gamelannya dibunyikannya setahun 2 kali, setiap Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi, Muludan nggak? Muludan nggak? Muludan di Kanoman. Nah Muludan di Kanoman sekatenannya pas pelal cilik, tanggal 8 Mulud. 8 Mulud itu ada pelal alit, pelal cilik, itu nabu gamelan di Kanoman. Kalau sini gamelan sekatennya Idul Adha sama Idul Fitri. Iya. Ya. Ini udah renovasi ya? Kalau kayu-kayu masih asli. Yang udah renovasi paling sirap, kayu kecil, reng, usuk udah direnovasi. Kalau sirap nggak tahan lama. Paling kalau di Trusmi itu 4 tahun sekali sekarang. Trusmi 4 tahun sekali diganti. Itu batanya masih asli kan? Bata masih asli yang tanpa semen. Kalau lantainya udah renovasi itu. Udah ganti. Tehelnya, lantainya. Kalau bata yang bawah masih asli. Itu ukiran juga ya? Ya. Jadi untuk perawatan kayu di sini itu menggunakan asap kemenyan. Jadi asap kemenyan itu kalau di sini bau-bau kemenyan itu untuk perawatan kayu. Jadi asap kemenyan itu fungsinya untuk mengusir rayap. Jadi bukan untuk pemujaan. Nilai mistisnya nggak ada. Dan semen-semen itu bata-bata merah itu tembok-tembok tanpa semen. Pakai perekatnya getah aren dan kapur sirih. Ada yang pakai putih telur. Jadi bata zaman dulu mah kualitasnya bagus. Jadi batanya itu direndam dulu di air. Diangkat 2 bata, digosok. Bata yang basah itu digosok, bata sama bata digosok, keluar serbuk batanya yang basah itu dioles putih telur, getah aren, kapur sirih, tempel merekat udah. Kuat ya? Kuat. Tapi kalau sekarang cara itu ditiru ya nggak bisa, karena kualitas batanya beda. Kualitas bata sekarang tebal-tebal. Ya, betul. Ya kita dalam lagi. Ini ada pohon sawo kecik. Sawo kecik. Ada pohon tanjung. Kecik itu bisa diartikan becik, baik. Jadi diharapkan tamu-tamu yang datang sini itu dengan niatan yang baik.
Ada pohon Tanjung. Pohon Tanjung itu untuk meredam suara. Ya. Itu memolo. Memolo itu kubah, kalau di masjid itu kubah. Itu ada 2 batu namanya Linggayoni. Linggayoni Oh iya itu tuh. simbol Nabi Adam dan Siti Hawa, simbol laki-laki dengan perempuan. Kalau di Jakarta itu Tugu Monasnya di depannya ada kayak taman airnya itu. Ya. Jadi kita diciptakan di dunia ini selalu Ya kalau Hindu sih sebenarnya lambang kesuburan. ya, Hindunya lambang suburan. Cuma dibikin Islam jadi Adam Hawa. Jadi di sini itu Sunan Gunung Jati tidak fanatik dan tidak pernah melupakan leluhurnya. Iya. Walaupun leluhurnya berbeda agama. Iya. Ya, Saya juga Karena- tak melupakan leluhur. betul. Nggak boleh melupakan leluhur. Nggak ada kita. Jadi batu yang berdiri itu dulu fungsinya untuk jam matahari. Jadi kalau untuk menunjukkan waktu sholat duhur dan asar itu pakai bayangan matahari karena belum ada jam. Di Masjid Agung juga ada jam mataharinya, masih ada sampai sekarang. Nah, kalau yoninya untuk numbuk. Jadi dulu putri Cina atau Putri Ongtin, istrinya Sunan Gunung Jati yang dari Cina itu senang banget tak petis. Jadi untuk menumbuk udangnya itu, udang kecil rebon itu ditumbuk, nanti tumbukannya dibikin terasi, airnya dibikin Makamnya petis. kan itu kan yang di belakang yang masuk dapur apa sih? Masuk Iya. dapur itu. Nggih, tentang itu. Ya, makam Putri Cina. Jadi Sunan Gunung Jati itu umurnya sampai 120 tahun, sempat 6 kali menikah. Jadi bukan punya anak istri, tapi 6 kali menikah. Menikah setelah istrinya meninggal baru menikah lagi. Jadi nggak poligami. Ada salah satunya dari Tiongkok, dari Cina, dari Ongtin. Banten, dari kalau Cirebon di sini Keraton Sepuan dari istri yang Jawa Timur, Nyi Tepasari. Nyai Tepasari. Makanya kalau di sini manggil kakak atau masyarakat manggil keturunan dengan sebutan Cak. Karena Jawa Timur. Jawa Timuran. Bukan elang ya. Kalau elang itu ini Pak, gelar. Gelar. Gelarnya elang. Tapi masyarakat manggil keturunan manggil elang itu Cak. Cak. Kalau kita yang keturunannya manggil kakak, Cak. Kayak saya ke Ratu Siska itu Caca manggilnya Cak Siska. Karena kakak beliau Iya, gitu. Gitu. Jadi udah Jawa Timuran itu menepis ultimatumnya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu dikhianati oleh Gajah Mada, Majapahit. Itu ultimatum bahwa orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Nah, Sunan Gunung Jati menikah dengan orang Lumajang, orang Jawa Timur. Tapi keturunannya baik-baik aja. Gitu kan. Mitos aja. Salili dipanggil Salili. Enggak kan Caca.